Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat karunia-Mu, sehingga kami masih dalam keadaan yang sehat sampai sekarang. Tuhan, kami akan memulai kegiatan Bina Iman ini. Berkatilah Bina Iman ini, supaya dengan Bina Iman ini, Engkau bisa menguatkan iman kami, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu. Semoga Bina Iman ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik Bina Iman Pasar Minggu, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru dari SD Strada Wiyatasana. Nah, kita kenalkan satu persatu ya. Untuk yang pertama ada Kakak Adi. Lalu yang di sebelahnya Kakak ada Kakak Linggar. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Nah, yang paling pojok ada Kakak Yusuf. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Dan yang terakhir ada Kakak Linda. Adik-adik, pada hari ini kita akan bernyanyi sambil bergerak supaya kita bisa lebih semangat lagi. Yuk anak-anak, adik-adik bangkit berdiri. Ayo. Langsung saja musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, sekarang adik-adik bisa duduk di tempatnya masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu Yovita. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 43, ayat 45, 47 dan 48. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia pasti mendapat upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup
dengan tangan kudung daripada utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada utuh dengan kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, mama papa yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengar bacaan kitab suci, saya akan sedikit memberikan renungan tentang bacaan kitab suci. Di sini dikatakan tadi bahwa kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Nya." Dari bacaan ini bisa kita renungkan, apakah Yesus setuju dengan perkataan Yohanes, adik-adik? Tentunya Yesus tidak setuju dengan Yohanes mengusir orang yang sedang mengusir setan. Perlu kita pahami bahwa mengusir setan berarti orang sahabat Yesus. Orang-orang yang mengusir setan adalah saudara kita, walaupun bukan golongan kita, bukan keluarga kita. Dalam kehidupan nyata, kadang kita juga buat seperti itu. Kita tidak suka kalau orang berbuat baik. Nah, sekarang kita ikuti ajaran Yesus bahwa tidak ada orang yang berbuat baik adalah murid Yesus juga, saudara kita. Nah, sekarang tinggal kita pilih, kita mau mengikuti Yesus atau mengikuti setan. Kakak percaya adik-adik akan 100% mengikuti Yesus, ya. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian tadi di bacaan juga dikatakan, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia pasti mendapat upahnya. Adik-adik, jika kita murid Yesus, tentunya kita diajar untuk berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan kita tentang kebaikan, Tuhan Yesus pasti akan mencatat, memberikan upahnya. Jadi, adik-adik jangan takut ya, untuk selalu berbuat baik sekecil apapun. Misalnya, memberi makan kepada orang-orang di jalan yang kelaparan, membantu teman yang sedang kesusahan, itu perbuatan-perbuatan yang bisa adik-adik lakukan. Nah, itu. Kemudian di bacaan tadi juga dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang di dalam laut. Dari bacaan ini tentunya Yesus tidak suka ada orang yang menyesatkan orang lain, khususnya anak-anak. Jadi adik-adik, kalian juga harus bisa menjaga diri jika ada orang yang belum dikenal ingin menyesatkan kalian, misalnya diajak untuk berbuat jahat, diajarin mencuri, diajarin berkelahi, itu contoh perbuatan yang menyesatkan. Maka kalian juga harus bisa
menjaga diri supaya tidak terpengaruh orang lain. Papa, Mama, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, tentunya kalian masih ingat bacaannya sekarang lebih ekstrim. Ya. Ada kata-kata jika tangan yang menyesatkan harus dipotong, kaki yang menyesatkan harus dipotong, mata yang menyesatkan harus dicungkil matanya. Serem ya adik-adik. Bisa kita bayangkan kalau kita tersesat dalam dosa, tangan kita, kaki kita, mata kita dicungkil, tentunya kita akan hidup dengan penuh penderitaan. Tetapi dipotong anggota tubuh kita kalau untuk melanjutkan hidup, misalnya kita sakit karena kena tumor, tangan kita harus dipotong, ataupun ada kanker di usus, usus kita harus dipotong. Tentunya itu semuanya untuk mempertahankan hidup. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak berkenan dengan dosa-dosa kita. Maka kita harus menjauhi dosa-dosa kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Adik-adik selalu ingat kepada Yesus, ingat akan 10 perintah Allah. Jadi kita hidup menuruti pelajaran Yesus, selalu mengikuti perintah. Jika kita hidup dalam dosa, hidup kita tidak akan senang, tidak akan damai. Kita akan selalu tertekan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi marilah ini tidak gampang adik-adik. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita untuk selalu menjauhi dosa-dosa yang membuat kita bisa masuk neraka. Adik-adik, pesan kakak, mari kita hidup dalam jalan Yesus, jalan terang, jalan kehidupan. Kita hindari dosa-dosa yang membuat kita hidup sengsara, tidak bahagia. Marilah kita hidup dengan bahagia dan selalu mengikuti Yesus Sang Juru Selamat kita. Oke anak-anak, kita bertemu lagi dalam segmen aktivitas Bina Iman hari ini. Nah anak-anak, kalian tentu setiap harinya mengingat ada perbuatan yang positif, ada perbuatan yang negatif. Nah kalau perbuatan positif sudah banyak hal yang kalian lakukan. Nah untuk perbuatan yang negatif, nah contohnya misalkan kalian susah untuk belajar, kemudian main game secara terus-menerus, kemudian diminta orang tua untuk membantu, tidak mau, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari perbuatan yang negatif. Nah, berkaitan dengan Injil tadi, Tuhan mengajak kita untuk selalu menyadari bahwa perbuatan yang negatif itu bisa kita tebus dengan misalnya bertobat ya. Nah untuk itu kalian bisa mengekspresikan perbuatan yang negatif tadi dengan bentuk membuat doa tobat kepada Tuhan. Nah kalian bisa melakukannya dengan cara yang lebih kreatif. Nah di sini Ibu Guru sudah menyiapkan alat yang diperlukan. Ada pulpen, ada penggaris, gunting. Kemudian kalian boleh menggunakan kertas origami atau kertas cover yang warna-warni. Nah, misalnya dibuat dalam bentuk hati, kemudian bisa dibuat dalam bentuk lingkaran, dan juga bisa dibuat dalam bentuk kotak. Nah, kalian bisa membuat doa tobat kepada Tuhan atas kekurangan kalian kepada Tuhan, dan dengan doa tobat ini diharapkan kalian bisa mengubah supaya bisa lebih baik lagi. Begitu anak-anak.
kalian mencoba, pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kalian. Terima kasih. Anak yang hebat, Bu Guru akan membuat doa tobat sebagai contoh untuk kalian semua. Nah, oke Nak, ini Bu Linda sudah menulis membuat doa tobat. Anak-anak, sudah jadi doa tobatnya seperti ini ya. Sekarang Ibu mau bacakan doa tobat ini sebagai contoh untuk kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang baik, aku menyadari kekurangan dan kesalahanku. Aku mohon ampun atas segala dosa-dosaku. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ini anak-anak doa tobatnya. Kalian bisa membuat doa tobat contohnya seperti ini di kertas kalian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput pun serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desian angin riang ke surga membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput pun serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Di semua lorong bumi hadirlah sahabatmu. Perhatian dari kawan membangkitkan kasihmu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput pun serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dataran menuntunmu tak lelah, tanpa ingat suka duka sampai ufuk nan cerah. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput pun serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan kehidupan memberimu harapan. Di kebun diundang Tuhan masuk pesta yang kekal. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput pun serta bernyanyi senang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk Bina Iman kali ini. Tuhan, berkatilah semua orang yang ada di sini. Tuhan, berikanlah kami semua kesehatan dan damai sejahtera yang hanya daripadamu. Tuhan, berikan kami semua kekuatan untuk menjalani hari ini Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Halo anak-anak, Pak Adi cuma mau mengingatkan bahwa pendaftaran SD Strada Wietasana masih dibuka sampai hari ini ya, dan seterusnya akan dibuka ya. Jadi bagi kalian mau ingin daftar ke SD Strada Wietasana, silahkan daftar ke SD Strada Wietasana segera ya.
Nah, iya betul tuh. Jadi anak-anak segera mendaftar ya. Untuk info lebih lanjut, anak-anak juga bisa menghubungi nomor setelah video ini ya. Mohon dicatat ya. Oke, mari bergabung dengan SD Strada Wietasana.